Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yuli Supodo. Kali ini masih tentang materi mata kuliah penganggaran perusahaan. Hari ini kita bahas tentang jenisnya, yaitu penganggaran biaya administrasi dan umum. Nah, tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan atau acara ini berjalan lancar ya guys. Oke, simak terus videonya sampai selesai. Terima kasih. Nah, masuk ke anggaran biaya administrasi dan umum. Nah, dalam format laporan laba rugi, biaya anggaran anggaran biaya administrasi dan umum itu ada di mana ya? Coba kita lihat dulu. Nah, itu letaknya ada di setelah harga pokok produksi. Nah, ini. Nah, pertama itu di dalam rencana laba rugi yang direncanakan, tahun yang direncanakan itu biasanya pendapatan ini menempati row pertama dengan anggaran penjualan ya. Kemudian setelah anggaran penjualan didapat untuk pemasukan, kemudian kita menyusun anggaran harga pokok produksi ya, terdiri dari anggaran bahan baku, kemudian anggaran upah tenaga langsung ya, kalau ada upah subkontraktor, kalau ada biaya lain-lain yang langsung ke proyek itu. Ini dalam usaha pabrik ya, dalam koordinasi usaha manufacturing ya, atau pabrikan ya, biasanya menggunakan format laporan laba rugi seperti ini. Ya, disusunnya ada penjualan untuk pendapatan, kemudian ada harga pokok produksi yang itemnya sebagai berikut ini tadi ya, ada bahan baku, ada anggaran biaya upah langsung, ada subkontraktor, biaya dan lain-lain, overhead ya. Kemudian setelah itu dikurangi oleh harga pokok ini, ketemu laba kotor. Nah, setelah laba kotor inilah ada beban administrasi dan umum. Nah, sekian banyaknya ya komponennya. Maka kita akan bahas masalah atau materi beban administrasi dan umum yang kita perlu anggarkan. Oke, baik, kita kembali ke format awal. Sebelumnya kita harus mengerti dulu pengertian tentang biaya administrasi dan umum. Ya, biaya administrasi dan umum ini adalah semua biaya yang terjadi dan berhubungan dengan fungsi administrasi dan umum ya, yang meliputi biaya dalam rangka penentuan kebijakan ya, perencanaan, pengarahan dan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Jadi secara keseluruhan ini terpusat di biaya administrasi dan umum, soal pengurusan dan kelanjutan daripada perusahaan, operasional perusahaan tersebut ya. Di situ kan di biaya administrasi umum karena ada di situ tentukan penentuan kebijakan, berarti di situ ada pejabat-pejabat yang menentukan kebijakan seperti para direktur, direksi dan pejabat-pejabat lainnya ya. Kemudian perencanaan juga, pengarahan ya, pengawasan, mereka ada di situ di biaya administrasi dan umum, karena tidak mengupload langsung ya kepada proyek yang sedang berjalan. Ini ada di level-level penentuan kebijakan dan perencanaan serta pengarahan dan pengawasan untuk evaluasinya. Kemudian tujuan biaya administrasi itu ya apa ya. Nah, sebelum menyusun anggaran tentunya kita harus memahami dulu nih terlebih dahulu tujuan dan fungsi dari anggaran biaya administrasi dan umum itu. Nah, dalam hal ini terdapat beberapa tujuan penyusunan anggaran biaya administrasi dan umum. Di antara satu, kita langsung saja, nomor satu, untuk menyatakan harapan atau sasaran perubahan secara jelas dan formal ya, sehingga bisa menghindari kerancuan dan pemberian arah terhadap apa yang hendak dicapai dalam manajemen. Yang kedua, untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak yang terkait sehingga anggarannya dimengerti, didukung dan dilaksanakan. Mengkomunikasikan ya. Jadi kalau membuat anggaran, membuat budget itu semua dikumpulkan, diberi informasi ya, sehingga tidak ada kerancuan ya. Misalnya kalau
target sudah ditetapkan, kemudian produksi juga harus sudah siap. Nah, tidak siap dengan kesiapannya, tenaga kerjanya, alatnya, kemudian keuangan juga sudah harus siap karena saling mengkomunikasikan nih. Keuangan juga harus siap dengan anggarannya untuk mengeluarkan biaya karena ada target yang dicapai, maka harus menyiapkan anggaran cash flow-nya seperti itu ya. Jadi harus ada di kesiapan di semua bidang. Jadi tidak ada yang rancu. Kemudian ketiga, untuk menyediakan rencana rinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Oke, lebih jelas ya. Ya, menyediakan rencana rinci ya mengenai aktivitasnya itu ya. Ya, supaya semua orang ya dapat diberikan informasi sehingga mengurangi ketidakpastian. Memberikan arah ya bagi kelompok-kelompok atau individu atau bidang-bidang yang ada di perusahaan untuk mencapai tujuan di perusahaan itu. Keempat, untuk mengkoordinasikan cara metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya ya. Ya, untuk memaksimalkan sumber daya supaya efektif ya, produktif ya. Itu selalu diinformasikan caranya, metodenya ya. Ya, itu sebagian dari tugas dari administrasi dan umum ya. Tujuannya dianggarkannya biaya administrasi dan umum. Kemudian kelima, untuk menyediakan alat pengukur dan pengendalian kinerja individu dan kelompok serta menyediakan informasi yang mendasari perlu tidaknya tindakan-tindakan koreksi ya. Sudah jelas ya saya kira ya. Jadi manfaat dan tujuannya diadakannya penyusunan biaya administrasi dan umum ini ya. Semua anggaran termasuk anggaran biaya administrasi dan umum mempunyai 3 kegunaan ya. Intinya kalau direkap gitu, 3 kegunaan ya. Kegunaan pokok sebagai pedoman kegiatan kerja, alat pengendalian kerja dan juga sebagai alat mengkoordinasikan ya kerja yang membantu manajemen dalam menjalankan kegiatan perusahaan dan mencapai tujuan. Oke, sekarang fungsi biaya administrasi dan umum. Kalau tadi manfaat ya, saya kira hampir sama manfaat dan fungsinya ya. Nah, ini dibedakan ya. Sedangkan fungsi dari penyusunan anggaran biaya administrasi dan umum ini yaitu untuk satu, perencanaan, udah pasti ya. Kalau menyusun anggaran itu pasti untuk perencanaan. Perencanaan apa ya? Perencanaan membantu manajemen meneliti dan mempelajari segala masalah yang berkaitan dengan aktivitas yang akan dilaksanakan. Dengan kata lain, sebelum merencanakan kegiatan terus pimpinan perusahaan seperti manajer ya, pembuat kebijakan mengadakan penelitian dan dari pengalaman-pengalaman yang terlebih dahulu yang sudah dilakukan itu diberikan arahan ya. Jadi pandangan-pandangan ke depan, pertimbangan ekonomi mikro maupun makro itu bisa buat perencanaan dalam penganggaran perusahaan. Kemudian B, menggerakkan seluruh tenaga dalam perusahaan yang ini apa sih fungsi betul perencanaan. Fungsinya merencanakan ya. Yang B, mengarahkan seluruh tenaga dalam perusahaan yang menentukan arah kegiatan yang paling menguntungkan agar RKAP. Nah, di sini ada istilah RKAP ini, rencana keuangan anggaran perusahaan. RKAP itu ya yang disusun untuk waktu panjang, biasanya ya setahun panjang. Itu misalnya ada RJP ya, rencana kampanye dan schedule yang teratur akan sangat membantu dalam menggerakkan secara tepat tenaga kepala bagian, salesman, kepala cabang dan semua tenaga operasional. Nah, ini tuh fungsinya fungsi dari penganggaran biaya administrasi dan umum ya, itu menggerakkan tenaga, maksudnya SDM ya, dalam menentukan kegiatan. Kemudian C, membantu menunjang kebijakan-kebijakan politis perusahaan.
Nah, seperti itu ya, membantu menunjang dengan anggaran itu disusun itu, jadi bisa membantu menunjang kebijakan-kebijakan ya politis perusahaan. Kemudian D, membantu menstabilkan kesempatan kerja yang tersedia. Perencanaan kebutuhan tenaga kerja yang baik akan mengakibatkan dapat dihindarkannya kelebihan dan kekurangan tenaga kerja ya, seperti disampaikan tadi di penganggaran tenaga kerja langsung ya, itu harus diberi dulu perencanaan yang matang ya, sehingga kebutuhan tenaga kerja itu tidak berlebih dan idle gitu ya, harus benar-benar efisien dan memang produktif gitu. Jadi dihindarkan dari kelebihan dan kekurangan tenaga kerja, harus sesuai lah ya. Kelebihan juga jangan, karena kelebihan juga akan menambah biaya ya. Kemudian kalau kekurangan pun juga tidak boleh, karena akan menghambat pekerjaan yang dikerjakan. Kemudian di E-nya mengakibatkan dengan adanya anggaran biaya administrasi dan umum ini mengakibatkan pemakaian alat-alat fisik secara lebih efektif ya, dengan disusunnya perencanaan yang terperinci dapat dihindarkan biaya-biaya yang timbul karena kapasitas yang berlebihan ya, sama ya. Seperti dia, tujuannya adalah evaluasi dan kontrol perencanaan yang efektif dan efisien serta produktivitas. Dalam mencapai produktivitas itu tercapai. Kemudian yang kedua, studi perencanaan, sekarang pengawasan, controlling ya. A ya, contohnya ya, anggaran biaya administrasi dan umum itu dibuat atau disusun ya, dalam fungsinya adalah sebagai pengawasan, controlling, yaitu dapat melaksanakan tugasnya melakukan evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan dengan cara membandingkan realisasi dengan RKAP dan melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu. Ini misalnya gini ya guys, dalam pengawasan, controlling atau evaluasi ini, misalnya rencana keuangan anggaran perusahaan yang sudah dibuat dalam setahun ya, itu dievaluasi kembali ya, apa yang misalnya dalam triwulan ya, dalam triwulan per triwulan itu dievaluasi tercapai atau tidaknya target rencana yang sudah disusun itu. Kalau tidak, apa penyebabnya, akan diberikan solusi gitu ya. Maka adanya dipandang perlu untuk evaluasi. Nah, ini dari anggaran RKP yang sudah dibuat itu dievaluasi melalui tindak-tindakan perbaikan apabila dipandang perlu dan mencari solusinya. Kemudian yang di sini B, oke, saya kira ini banyak, ini di A ketutup ya. Nah, kalau perlu kemudian ini maksudnya B ya, motivasi anggaran itu pelaksanaan dalam melaksanakan tugas-tugas untuk mencapai tujuan, itu memberikan motivasi tadi anggaran biaya administrasi umum. Kemudian komunikasi meliputi penyampaian informasi yang berhubungan dengan tujuan, strategi, kebijakan, rencana pelaksanaan dan penyimpangan yang terjadi ya, sama seperti yang di atas ya. Tujuannya adalah memberikan komunikasi, menyampaikan apa yang perlu disampaikan di dalam RKP dan rencana keuangan pusat tadi, rencana penganggaran biaya administrasi dan umum tadi kan meliputi banyak komponen-komponen yang harus diinformasikan, meliputi penyampaian informasi yang berhubungan dengan tujuan ya, strategi kebijaksanaan, pelaksanaan dan penyimpangan yang terjadi juga itu perlu dievaluasi dan perlu diambil tindakan supaya tidak mengganggu jalannya produktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang maksimal ya. Nah, kemudian pendidikan ya, RKP mendidik para manajer mengenai bagaimana bekerja secara terinci dan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya ya. Misalnya kan misalnya ada perusahaan yang mempunyai cabang-cabang yang dipimpin oleh para manajer, itu melalui RKAP ini harus lebih belajar banyak punya panduan itu ya, pekerjaan itu dalam mencapai tujuannya itu punya anggaran, punya RKAP yang harus ditempuh, dan apabila tidak itu
dalam evaluasi per triwulannya tidak tercapai, apa penyebabnya dan apa masalahnya, harus dijadikan, harus mencari jalan keluarnya, harus solusinya seperti apa gitu ya. Karena ini juga membuat prestasinya manajer ya. Kalau RKP ini tercapai, tentunya dia menjadi kebanggaan dan menjadi prestasi sendiri karena mempunyai cara dan ide serta semangat untuk meraih RKP yang sudah direncanakan itu terrealisasi ya, atau bahkan lebih ya. Tapi bahkan ada yang tidak tercapai karena apa? Karena penyebabnya apa? Harus dicari sumber permasalahannya dan dicari jalan keluarnya. Ya kan, kalau memang itu kesalahan teknis atau ketidakmampuan seorang manajer, maka perlu atau tidaknya penggantian seorang manajer itu dilakukan melewati fungsi dari RKP ini ya, rencana anggaran yang dibuat ini. Jadi bisa saja seorang manajer diganti karena tidak ada kemampuan, tidak ada ininya untuk meraih RKP yang sudah ditetapkan, rencana keuangan yang sudah ditetapkan gitu. Di luar teknis itu ya. Nah, kalau memang kejadian-kejadian di luar teknisnya, misalnya keadaan investasi, atau keadaan alam yang itu perlu dicari solusi keluarnya supaya target RKP itu tercapai ya. Oke, sekarang kegunaan dan manfaat. Kalau tadi fungsi dan tujuan, sekarang kegunaan dan manfaat dari biaya administrasi dan umum. Adapun kegunaan atau manfaat dari anggaran biaya administrasi dan umum secara umum meliputi kegunaan sebagai kegunaannya manajerial, yaitu satu ya, sebagai pedoman kerja. Tentunya biaya administrasi dan umum ini dianggarkan itu kemudian disahkan ya, disepakati menjadi pedoman ya, supaya anggaran ini dapat dijalankan dengan secara konsekuen ya, tidak main-main. Dan kalau seperti tadi, kalau tidak tercapai atau tidak terrealisasi, akan dievaluasi apa penyebabnya, apa kesalahan teknis atau kesalahan human error ya, apa kesalahan yang lainnya, itu perlu dicari solusinya supaya tetap anggaran itu berjalan dengan yang sudah ditentukan. Kemudian sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja. Nah, karena pada awalnya anggaran itu sudah dikoordinasikan, sudah dikomunikasikan ya, tentunya semua tahu tujuan akhir daripada perusahaan, dan pelaksanaannya pun harus koordinasi sehingga tidak ada yang konflik gitu ya. Nah, jadi mengerti semua sebagai satu dalam perusahaan itu yang mempunyai tujuan yang sama dalam mengoptimalisasikan laba. Tentunya anggaran ini semua sudah paham, sudah siap melaksanakan gitu, tinggal hanya mengevaluasi dan mensupport semua bidang itu supaya tujuan akhirnya bisa dicapai. Tidak ada yang konflik, tidak ada yang tidak tahu gitu ya, maksudnya ya. Semua, misalnya keuangan harus mengeluarkan uang ya, memang harusnya keluarkan uang kalau memang itu perlu sesuai dengan rencana ya. Ya, produksi juga begitu, tidak ada kata nggak siap karena sudah disiapkan, sudah dibantu misalnya untuk tenaga kerjanya dalam mencapai target, asalnya untuk keperluan alat kerjanya atau fasilitas yang lainnya sudah disiapkan. Jadi tidak ada kerja tidak bisa ya, karena semua sudah melakukan koordinasi. Yang ketiga, sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi atau pengawasan kinerja. Nah, setelah anggaran tadi disusun, diketahui datanya, capaian targetannya, capaian produksinya, capaian penjualannya, capaian tentang HPP-nya, itu kemudian realisasinya juga baik misalnya, dalam evaluasi baik bisa dilanjutkan, kalau tidak baik ya dievaluasi kembali apa yang perlu dikoreksi dan diperbaiki. Nah, pengawasan kerja ini tetap juga ya, sama ya, bagaimana memicu SDM sesuai kemampuan, sesuai kompetensinya bekerja mencapai target ya sebisa mungkin, dan bila ada kesalahan, bila ada yang menyimpang, itu perlu diberikan sanksi apabila sudah mengganggu jalannya
pencapaian target tadi melalui pengawasan kerja. Bila ada memang yang mempunyai kesalahan yang sangat itu harus diberikan sanksi supaya itu memberikan pembinaan terhadap bidang-bidang lain ya, teman-teman yang lainnya, supaya juga fokus dia mencapai target yang sudah ditetapkan. Kemudian secara khusus mempunyai kegunaan antara lain sebagai dasar untuk menyusun budget kas, karena sebagian dari biaya administrasi memerlukan pembayaran atau pengeluaran kas, sedangkan sebagian lagi dari biaya administrasi tidak memerlukan pembayaran kas atau pengeluaran kas, seperti misalnya biaya depresiasi dari aktiva tetap yang ada di lingkungan bagian administrasi dan umum. Nah, biaya administrasi itu memang demikian ya, ada yang mengeluarkan memang terkait dengan anggaran kas yang harus dikeluarkan, misalnya ya misal untuk biaya telepon, listrik, air gitu ya, komunikasi itu kan harus dibayar, mengeluarkan anggaran kas. Biaya gaji pejabat eselon 1, 2, 3, kemudian gaji direksi ini juga masuk ke dalam administrasi yang harus dibayarkan melalui anggaran kas. Kemudian apalagi pembelian alat kerja ya, seperti fotokopi, alat tulis dan alat kerja, itu juga harus dibayar dengan anggaran kas. Kemudian ada biaya-biaya lainnya ya, administrasi ya, itu yang memerlukan pembayaran kas. Nah, tapi ada biaya yang dianggarkan yang tidak memerlukan pengeluaran arus kas, seperti depresiasi aktiva tetapnya ya seperti kendaraan yang ada di bagian administrasi umum ya, kendaraan, kemudian tanah, gedung, kemudian alat kerja, peralatan kerja, itu perlu disusutkan, dan itulah biaya administrasi dan umum tiap bulannya ya, karena sudah mempunyai karena harus disusutkan, kan dia mempunyai biaya penyusutan tiap bulannya. Nah, itulah biaya penyusutan, tapi tidak mengeluarkan kas ya disusutkan, karena apapun itu harus disusutkan ya, harus susut ya, walaupun tidak mengeluarkan uang ya. Oke, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi biaya administrasi dan umum. Nah, dalam menyusun anggaran biaya administrasi dan umum itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran biaya administrasi dan umum ya, antara lain anggaran penjualan, kemudian anggaran unit yang diproduksikan, terus berbagai standar yang telah ditetapkan perusahaan, keempat sistem pembayaran upah dan gaji ya, kemudian metode depresiasi atau metode alokasi biaya. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi biaya administrasi dan umum ya. Nah, kaitannya anggaran penjualan ya, ini tidak perlu dijelaskan ya, ini sudah jelas ya, biaya gaji ada, tinggal metode depresiasi bagaimana menggunakan garis lurus atau ekonomis ya, nilai ekonomis, sisa ekonomis. Kemudian metode alokasi biaya itu bagaimana alokasinya. Nah, ini sesuai kebijakan dari manajemennya. Ya, alokasi biaya tuh misalnya kalau tenaga kerja langsung ya menggunakan misalnya jam kerja kartu ya, penempatan tenaga kerja gitu kan, alokasi seperti itu ya. Alokasi biayanya diketahui biayanya dari penempatan tenaga kerja, dicatat di setiap hari itu biasanya pengawasnya atau supervisornya itu mendata tenaga-tenaga yang mengerjakan proyek yang sedang berjalan, itu ada namanya penempatan tenaga kerjanya. Nanti dari penempatan tenaga kerja itu bisa dihitung dari jam kerjanya per orang itu dikali berapa jam dia ada di mengerjakan itu namanya metode alokasi biaya. Kemudian sangat penting mengetahui faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran agar bisa meminimalisasi risiko yang mungkin terjadi. Adalah berikutnya beberapa faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran. Faktor internal dan faktor eksternal ya jelas ya, pasti. Seperti tadi kan, ini adalah kemampuan seorang pimpinan atau seorang yang kebijakan dan
pengawasan dan mempunyai itu di perusahaan itu ada yang punya kapasitas untuk menerangkan atau dari sisi mana ya, ekonomi mikro dan makro ataupun faktor internal maupun eksternal ya. Kalau penyusunan anggaran itu mempertimbangkan dari berbagai faktor ya. Misalnya di sini ada dua nih, faktor internal dan faktor eksternal ya. Kalau faktor internal itu data ya, misalnya satu data internal itu ya data penjualan tahun-tahun yang lalu. Ini data tahun yang lalu itu pasti digunakan karena sebagai dasar komparatif, perbandingan ya, perbandingkan data tahun yang lalu. Itu sangat penting. Kemudian kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan masalah-masalah harga jual, syarat pembayaran yang dijual dan sebagainya itu faktor internal ya. Data-data dan internal itu sangat penting ya, karena syarat-syarat ini akan ditegakkan, akan diikuti ya, akan menjadi dasar ya bagaimana pelaksanaannya. Kemudian kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan itu dari sebelum ada penambahan yang benar-benar sangat itu apa ya adalah perubahan aktif perubahan investasi dan perubahan jumlah tenaga kerja yang belum ini. Saya kira kapasitas produksi yang dimiliki itu perusahaan masih mengandalkan adalah data-data tahun lalu. Nah, kemudian tenaga kerja, modal kerja dan fasilitas yang dimiliki perusahaan itu sangat penting mempengaruhi penyusunan anggaran. Karena apa? Dengan bertambahnya tenaga kerja, bertambahnya modal kerja, dan bertambahnya fasilitas yang dimiliki perusahaan, tentu dia akan menambah pula omset penjualan, omset produksinya ya. Nah, tapi kalau penjualannya bertambah sementara fasilitas dan aset-asetnya itu tidak ditambah, nanti akan mengganggu jalannya target tersebut ya. Makanya disesuaikan ya, sebelum ada penambahan ke semua ini ya, modal kerja, tenaga kerja, fasilitas dan investasi yang dimiliki, tentunya tidak akan merubah target penjualan berikutnya karena kan sangat riskan ya, kecuali investasinya ditambah, fasilitasnya ditambah, produk penjualan pun harus ditambah karena untuk mencapai target penjualan harus disiapkan juga secara linear ya, secara ekvivalent ya, secara bersamaan tuh tenaga kerja yang mengerjakan, modal kerja, fasilitas dan sarana lainnya yang mendukung target penjualan tersebut. Kemudian faktor internal ya dunia luar ya, yang di luar daripada perusahaan itu, misalnya keadaan persaingan, bagaimana tingkat persaingan di luar ya, tingkat pertumbuhan penduduk ya, bagaimana tingkat pertumbuhan penduduk itu ya, status sosial, ekonomi, serta jumlah kematian ya, jumlah itu yang menggunakan konsumsi dengan produk yang kita buat. Kemudian tingkat penghasilan masyarakat, nah ini status sosial ya, daya beli masyarakat itu bagaimana tentang produk yang kita jual gitu. Itu faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi daripada penyusunan anggaran biaya administrasi. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah penyusunan anggaran biaya administrasi dan umum. Pertama yang diperlukan adalah observasi dan analisa pendahuluan. Nah, langkah-langkah yang penting dalam memastikan semua masalah yang harus diketahui ya, dan memilih luasnya kegiatan yang dapat standarisasi serta untuk membantu mengeliminasi kelemahan yang sifatnya rutin. Nah, observasi dan analisa pendahuluan. Ya, memastikan dulu ya semua masalah yang harus diketahui ya, dan memilih luasnya kegiatan yang dapat distandarisasi ya, untuk membantu mengeliminasi itu, menghilangkan kelemahan-kelemahan ya, menutupi kelemahan-kelemahan ya, serta menunjukkan kekuatan yang dimiliki. Kemudian yang kedua, memilih fungsi atau kegiatan yang disusun standarnya. Nah, standar biaya administrasi dan umum ini hanya dapat disusun untuk fungsi atau kegiatan yang presentasinya dapat diukur secara pasti dalam bentuk satuan standar pengukur. Oke ya, jelas ya, memilih atau kegiatan disusun standarnya. Ya, hanya dapat
disusun untuk fungsi atau kegiatan yang presentasinya dapat diukur secara pasti. Oke, karena kan misalnya dari biaya administrasi umum ini sudah ada anggaran terdahulu seperti itu ya. Jadi itu menjadikan alat ukur yang pasti gitu. Kalau belum ada penambahan atau pengurangan atau informasi yang tidak akan berubah, makanya harus diukur secara pasti, biasanya dengan kebijakan atau peraturan-peraturan yang atau hukum-hukum yang berlaku yang sudah ada, atau berdasarkan hukum-hukum atau aturan-aturan yang legal, baru dengan pasti itu mendukung dan sebagai dasar untuk penganggaran biaya administrasi dan umum ya. Nah, yang ketiga adalah penentuan satuan standar pengukur kegiatan. Satuan standar pengukur untuk suatu kegiatan atas subbagian kegiatan administrasi dan umum tergantung kepada kegiatan khusus yang dilaksanakan oleh bagian yang bersangkutan sehingga dapat dipakai alat mengukur prestasi. Ya, sebagai yang ketiga, penentuan satuan standar pengukuran kegiatan. Yang keempat, menentukan metode dan perhitungan dasar. Penelitian gerak dan waktu hanya dilakukan terhadap bagian atau sub-sub dari fungsi administrasi dan umum yang dapat disusun standarnya. Atas dasar penelitian gerak dan waktu tersebut disusun anggaran biaya dan dihitung besarnya biaya standar. Oke, ini kalau dengan mengadakan penelitian gerak dan waktu ini kan untuk perusahaan-perusahaan yang masih baru ya penganggarannya. Tapi kalau yang sudah ada tentunya hanya berdasarkan komparatif ya, sudah ada sejarahnya, sudah ada jejak rekamnya, sudah ada pengalaman untuk dasar perbandingan di tahun berikutnya. Kemudian yang kelima itu testing atas biaya standar. Setelah biaya standar dihitung, maka standar tersebut harus dites terlebih dahulu untuk mengetahui apakah praktis dipakai atau tidak ya. Oke, ini dicoba ya, try and error ya. Ini untuk perusahaan yang baru atau perusahaan lama yang mendapatkan proyek baru ya, yang belum, ini perlu diadakannya uji gerak dan waktu, kemudian adanya uji tes dahulu dalam mengukur standar yang lebih praktis, efisien dan akurat seperti itu ya. Maksudnya dia aplikasi akhir. Dalam aplikasi akhir dari standar memerlukan penjelasan dan keikutsertaan antara pelaksana sesuai dengan tanggung jawab atas pekerjaan yang masing-masing, karena yang akan diukur prestasinya adalah para pelaksana tersebut. Oke. Nah, berikut contoh perhitungan anggaran biaya administrasi dan umum yang dilakukan oleh masih PT Susu Asri ya. PT Susu Asri biar saling kesinambungannya. Ada sebuah perusahaan produksi susu yang berlokasi di Jakarta, dan pada bulan November 2020 kantor administrasi perusahaan ini membuat anggaran berkaitan dengan rencana kerja tahun 2021 untuk mendukung seluruh aktivitas perusahaan dalam mencapai tujuannya. Nah, pada tahun 2020 biaya yang dikeluarkan untuk administrasi umum adalah sebagai berikut. Nah, ini data tahun sebelumnya ya, karena biasanya rencana keuangan menyusun anggaran keuangan itu dilakukan pada triwulan ketiga ya. Nah, ini kemungkinan adalah data tahun lalu. Ini ya data tahun lalu ya, ini data tahun lalu untuk komponen jenis biaya administrasi dan umum. Nah, ini ada jenis-jenisnya, ada 12 jenis di sini, 12 item, yaitu gaji 4 staf ya, jumlah biayanya ada. Ini tahun 2020 ya, sementara kita akan membuat anggaran tahun 2021. Nah, ini seperti disampaikan di awal tadi bahwa kita bisa menganggarkan biaya administrasi tahun depan itu berdasarkan data tahun lalu ya, jika memang belum ada perubahan yang berarti. Nah, tinggal nanti di anggaran tahun depannya itu ada informasi seperti apa yang diberikan, misalnya ada penambahan karyawan lagi, atau pengurangan, atau kenaikan gaji, atau biaya pajak, informasi biaya pajak yang akan naik, kemudian
ada kenaikan dolar, itu perlu tadi dari sisi internal dan eksternal itu disampaikan, dibuat masukan ya bahan di sana. Ini kondisi ke laporan ke biaya administrasi umum di tahun 2020 sampai ini sebenarnya bukan bukan Desember ya. Ini biasanya September gitu. Ini sampai September atau boleh ini karena sudah di September ya, September 2020 baru kita adakan penyusunan untuk tahun 2021. Nah, Desember itu kan triwulan ketiga, nanti masih 3 ada triwulan lagi, Oktober, November, Desember, September, Oktober, November, Desember, 3 bulan itu ada prognosanya ya. Prognosanya nanti tinggal dikali 3 aja gitu ya, ditambahin 3 bulan itu sebagai dasar untuk membuat penyusunan anggaran tahun depan. Nah, biasanya di bulan September ini kita mulai menyusun anggaran ya. Ya, realisasi berdasarkan data realisasi yang sudah dibukukan, dicatat dan dilaksanakan, direalisasikan. Nah, dari data ini kan kekurangan 3 bulan nanti menjadikan prognosa aja, tinggal ditambah 3 bulan berikutnya. Ya. Nah, dari triwulan itu kan berarti sudah 9 bulan ya, 9 bulan. Nah, itu nilai ini dibagi 9 ketemunya per bulan, tinggal dikali 3 untuk disampaikan sampai per 31 Desember tahun 2020 ya. Ya, karena kan itu memang anggaran seperti itu dibuatnya teknisnya. Oke, baik, kita lanjutkan. Ini pada laporan realisasi biaya administrasi dan umum ini sampai tahun 2020 ya, sekitar bulan September ini jumlahnya sekian ya. Gaji 4 tetap 95 juta ya, gaji 2 manajer 72 juta nih. Seperti terlihat gaji seorang direktur seperti itu. Kemudian biaya sewa kendaraan, biaya urusan hukum, biaya korespondensi, biaya telepon, biaya listrik, biaya alat tulis dan cetak, biaya penyusutan gedung dan kantor, ya, aktivitas tetap, biaya penyusutan aktivitas tetap lainnya ya, terus biaya macam-macam. Nah, macam-macam ini terrekap di sini. Nah, inilah dasar kita menyusun anggaran tahun berikutnya kan. Ini sudah realisasi ya, realisasi. Nah, dari data di atas untuk menyusun anggaran tahun 2021 itu dapat menggunakan dapat informasi adanya kenaikan biaya administrasi dan umum atau perubahan-perubahan tersebut mencakup hal-hal berikut nih ya. Dari data di atas, kenaikan gaji manajer dan direktur masing-masing besarnya 20% ya. Untuk manajer 20% dan untuk direktur 15%. Ini di tahun 2021 nanti. Ini informasi yang diberikan ya, informasi yang diberikan oleh perusahaan itu untuk anggaran tahun 2021. Kemudian direncanakan merekrut 2 orang staf di bagian administrasi ya yang baru dengan gaji per bulan sebesar 1.500.000 per orang. Ya, ini 2 orang gajinya 1.500.000 ya, staf ya. Kemudian tarif listrik diperkirakan akan naik sebesar 20%. Ini kan sudah melihat informasi di eksternal ya. Mungkin ada kenaikan untuk bayaran listrik, tarif listrik 20%. Kemudian biaya-biaya yang lain diperkirakan tidak berubah. Nah, yang biaya yang lain tetap. Nah, artinya dengan data di atas itu bisa dibuat dasar penganggaran tahun yang akan datang karena tidak ada perubahan ya, informasinya gitu ya, berdasarkan data di atas. Maka biaya administrasi dan umum PT Susu AC yang dapat disusun pada tahun 2021 sebagai berikut ya. Nih, berdasarkan data dan keterangan tersebut, maka biaya administrasi dan umum PT Susu AC dapat disusun sebagai berikut ya. Gaji 4 orang staf administrasi direncanakan naik sebesar 20%, maka anggaran biaya gaji untuk 4 orang ini dikalikan biaya yang sudah terrealisasi dikalikan 220% ya, gitu ya, sama dengan 115.200.000 ditambah dengan rencana penambahan 2 orang staf. Nah, 2 orang staf baru dengan gaji per bulannya 1,5 juta ya per orang, berarti 2 kali 12 ya, kali 12
terus dikalikan 3 juta ya. Nah, 2 kali 12 bulan ya, dikali 1,5 ya, sama dengan 36 juta untuk setahun. Sehingga total gaji staf administrasi yang dianggarkan untuk tahun 2001 sebesar 115.200.000 ditambah 36 juta ya, 151.200.000. Terus gaji manajer direncanakan naik 20%. Maka anggaran gaji manajer adalah yang sudah ada tadi 72 juta dikali 120%. Ya, akhirnya 86.400.000. Lalu di situ ada informasi juga gaji direktur direncanakan naik sebesar 15%. Ya, gaji direktur direncanakan ini. Gaji direktur direncanakan naik 15%, maka anggaran gaji direktur adalah sebesar 84 juta yang sudah terrealisasi di tahun 2020 dikali 115%, sehingga menghasilkan nilai 96.600.000. Ya, kemudian ini ada biaya listrik ya. Biaya listrik tahun depan diperkirakan naik 20%, maka realisasi biaya pembayaran biaya listrik di tahun 2020 itu kita naikkan ya. Kita naikkan nilai yang ada dikalikan 120% ya. Nilai yang ada 18 juta setahun. Kemudian dikali 120%. Ya, ketemunya 21 juta lah 600.000. Kemudian ada informasi lagi, karena biaya-biaya yang lain tidak diperkirakan tidak berubah jumlahnya, maka total biaya administrasi umum yang dianggarkan adalah jadi total saja, tinggal di total dijumlahkan itu. Setelah di total itu ada 493.800.000. Nah, ini rinciannya guys. Setelah saya buat tabel, ini rencana ya. Ini realisasi tahun 20 ini. Kemudian ini ada informasinya, yang naik adalah gaji ya. Ini kemudian ditambah dengan 36 juta tadi gaji yang sudah ada, yang sudah terrealisasi di tahun 2020 ditambah di tahun 2021 ini rencananya. Nah, di sini kan jenis biaya, realisasi tahun 2020, asumsi perubahan ya, naik atau turun. Kemudian rencana tahun 2021 ini ya. Nah, ya, yang lain tetap sama, yang berubah adalah gaji staf, gaji dua manajer dan gaji seorang direktur serta kenaikan biaya listrik. Nah, di sini kita isi bareng-bareng ya guys. Nah, ini tanda staf, ini berubah ya, dikali ini, sehingga jumlahnya tadi 3493 sama ya, sudah sama. Inilah anggaran untuk biaya administrasi di tahun 2021 berdasarkan informasi dari realisasi anggaran biaya administrasi dan umum di tahun 2020. Oke, biaya administrasi dan umum cenderung memiliki sisi tetap ya, sehingga relatif tidak dipengaruhi secara langsung oleh tingkat aktivitas tertentu. Karena itu biaya administrasi dan umum cenderung dialokasikan dalam jumlah yang sama dari bulan ke bulan, kecuali terdapat rencana kerja yang khusus pada bulan tertentu. Selanjutnya, dalam kasus PT Susu Asri ini, anggaran biaya administrasi dan umum tahunan dibagi secara merata pada setiap bulan yang ada ya. Gaji staf administrasi misalnya dianggarkan 151.200.000 dalam 1 tahun. Biaya 1 tahun ini dibagi menjadi 12 bulan sehingga menghasilkan angka sebesar 12.600.000 per bulan. Semua ya, setelah semua jenis biaya administrasi dan umum itu dihitung secara yang sama, maka akan menghasilkan biaya administrasi dan umum pada bulan Januari sebesar 39.500.000. Nah, demikian pula dengan bulan-bulan berikutnya. Seperti ini ya guys, gaji ya. Ini rencana anggaran biaya administrasi dan umum perusahaan Susu Asri periode. Oke. Ini periode Januari sampai Desember 21, yaitu kita susun seperti ini ya. Ini jenis biayanya ya, gaji ya, setelah disesuaikan tadi ya, setelah disesuaikan dengan informasi yang didapat, maka terbentuklah penyusunan biaya administrasi dan umum seperti terlihat di tabel ini ya. Gaji staf
ya, yang gaji tetap ini tahun Januari 2021, nah sebesar 12 juta, karena ini tinggal dibagi ya, ini dibagi ke dalam triwulan, jadi tinggal bagi 4 ya. Nah per bulannya sebentar ini dibagi 12 dulu ya, dibagi 12 ketemunya per bulannya ini ya, dibagi 12. Nah per bulannya ketemu ini, kemudian ini menjadi patokan triwulan ya, jumlah 1, 2, 3 dijumlahkan biasanya 37.800 ya, 37.800 sampai ke triwulan 4 karena sekian. Sama dengan yang lainnya, gaji manajer, gaji-gaji dan biaya-biaya yang lain ini sama jumlahnya, ini dibagi 12 dulu ketemu per bulan ya. Ini dibagi seperti biaya alat tulis ya, bisa juga ini kan kebutuhan rutin, jadi dianggarkan tetap 12 juta untuk setahun dibagi 12 ketemunya sejuta. Nah sejuta ini setiap bulan ya, Januari, Februari, Maret, ini kemudian untuk anggaran triwulan kedua, jadi triwulannya untuk 3 bulan itu ditotalkan ya, ditotalkan sehingga ini membuat menjadikan dasar untuk triwulan-triwulan berikutnya. Nah, demikian seterusnya ya guys, sehingga anggaran biaya administrasi dan umum ini diketahui jumlah per tahunnya, setahunnya adalah sebagai berikut ya. Ini totalnya 493.400.000, sama ya, dibagi 12 ketemunya ini, per bulannya ini ya, ini kemudian ke 3 bulan itu kita jumlahkan untuk susunan triwulannya, laporan triwulannya. Ya, untuk triwulan kedua biaya bulan tersebut dikalikan dengan 3 bulan ya tadi ya. Demikian pula untuk triwulan ketiga dan keempat, sehingga akhirnya akan menghasilkan anggaran biaya administrasi dan umum untuk total tahun 2021. Tahun 2021 sebesar 493.800.000. Nah, oke, anggaran biaya umum adalah anggaran yang, nah ini adalah tambahan saja kesimpulan dari anggaran biaya administrasi dan umum tadi. Anggaran biaya umum adalah anggaran yang berisi semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk direksi dan stafnya, bagian keuangan dan bagian administrasi ya, umum nih ya, umum. Kemudian anggaran administrasi yaitu anggaran yang berisi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk keperluan atau kegiatan yang menunjang usaha perusahaan di luar kegiatan pabrik. Nah, di luar kegiatan pabrik ya, produksi. Ada ya. Kemudian anggaran biaya umum adalah anggaran yang berisi semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk direksi dan stafnya. Ini sama yang tadi ya, bagian-bagian keuangan dan administrasi. Oke, berarti ini. Kemudian anggaran biaya administrasi merupakan anggaran yang disusun secara terinci ya dia, tentang besarnya biaya administrasi perusahaan dan biaya-biaya lain untuk keperluan secara keseluruhan dari perusahaan ya, keseluruhan dari perusahaan. Kemudian bersama-sama dengan anggaran distribusi, maka anggaran yang biaya umum dan administrasi ini akan membentuk anggaran biaya operasional ya, operating expense budget ya. Itu misalnya biaya administrasi umum, kemudian biaya pemasaran itu akan membentuk biaya usaha. Nanti baru setelah di format laba rugi akan di akhirnya itu akan menghasilkan laba usaha, laba setelah biaya usaha maksudnya ya, setelah dikurangi biaya usaha itu ketemulah biaya laba usaha setelah dikurangi dengan ini ya, maksudnya biaya administrasi dan umum, kemudian sama bagi bidang penjualan atau bidang itu ketemulah itu satu bidang biaya usaha. Kemudian biaya administrasi dan umum juga merupakan biaya yang terjadi di bagian administrasi dan umum ya, ini udah pasti ya. Fasilitas-fasilitas perusahaan untuk para karyawan baik dari pimpinan perusahaan maupun sampai dengan karyawan yang paling bawah akan diurusi di bagian ini. Betul kan? Kata tadi kan bilang keseluruhan di dalam perusahaan itu, berarti nah ya biaya-biaya untuk keperluan secara keseluruhan dari perusahaan itu akan diurusi di bidang ini ya.
dari gaji apa namanya, kepala divisinya, direktur ya, eselon 1 sampai 3, kemudian staf-stafnya juga berpusat di sini ya, pusat sini. Bersama-sama dengan anggaran ya, oke, sudah. Biaya administrasi dan merupakan bagian fasilitas-fasilitas. Kemudian fasilitas-fasilitas perusahaan untuk para karyawan, baik pimpinan perusahaan sampai dengan karyawan yang paling bawah itu diurusi di bidang ini, benar yang tadi saya sampaikan. Kemudian dengan demikian maka besar dan kecilnya suatu perusahaan akan mempengaruhi banyak sedikitnya serta kompleks dan tidaknya permasalahan yang timbul dalam administrasi umum ini. Nah, gitu kan. Dengan demikian maka ya, besar dan kecilnya suatu perusahaan ya ditentukan dengan akan mempengaruhi banyak dan sedikitnya serta kompleks dan tidaknya permasalahan yang timbul di dalam bagian administrasi ini. Nah, maksudnya ini menjadi ukuran ya. Biaya administrasi dan umum ini menjadi ukuran ya, besar kecilnya suatu perusahaan ya, banyak sedikitnya kompleksitas ya. Itu adalah gambaran dari bisa menjadikan gambaran dari, bisa terlihat di dalam anggaran administrasi dan umum ini ya. Oke guys, nah seperti itu penjelasan saya mengenai anggaran biaya administrasi dan umum ya. Mudah ya, tinggal yang paling penting adalah dasarnya adalah laporan tahun lalu ya, karena biaya administrasi ini bersifat tetap sih kalau tidak ada perubahan yang signifikan banget ya, seperti tadi kan. Dia hanya mengulang realisasi tahun yang sudah dicapai sebelumnya ya, tinggal dipindahkan, mudah banget ya. Nah, tinggal menyesuaikan dengan informasi yang didapat dari eksternal maupun internal, disesuaikan penambahannya. Seperti tadi ya, ada informasi naiknya pembayaran listrik ya, kemudian ada informasi mau nambah karyawan atau informasi mau pensiun, bisa juga ya. Kalau mau informasi di tahun depan ada pensiun, bisa juga dikurangi biaya gajinya itu, biaya BPJS dan biaya asuransi, kemudian itu bisa dikurangi kalau ada yang karyawan kalau keluar ya. Atau mau informasi mau beli aset ya, itu bisa ditambahkan ya. Tetapi paling terbanyak adalah berdasarkan anggaran realisasi ya yang sudah dijalankan, yang sudah dicapai di tahun lalu, itu menjadi dasar pembuatan anggaran administrasi dan umum tahun berikutnya. Oke guys, semoga ilustrasi di atas dapat membantu. Banyak latihan ya. Bila akhir kalam, simak saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan tetap simak terus ya video-video Pak Yuli selanjutnya. Semoga bermanfaat. Salam. Nah, ini jumlah ini nanti dimasukkan ke dalam format laporan laba rugi. Ini ya, triwulannya dimasukkan ke dalam format laba rugi nanti buat menyusun anggaran laba rugi. dalam ribuan sehingga nanti tinggal jumlah biaya bank ya, dipotong lagi pendapatan ya, tinggal ada biaya pajak, presentasi ketemuan laba sebelum pajak, hanya anggaran laba ruginya sudah.